Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di malam hari ini, alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan kajian kita dari pembahasan buku yang berjudul 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur. Siksa kubur yang sangat menakutkan dan mengerikan, tentunya kita tidak menginginkan untuk mendapatkannya, dan kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai kita mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kita menginginkan keselamatan di dunia sampai ke akhirat nanti, dan kita ingin masuk surga tanpa dihisab, tidak diazab juga. Tetapi tentunya Allah memilih hamba-hambanya yang layak untuk mendapatkan rahmatnya, ampunannya, dan keberkahan darinya. Apabila hamba itu memang melakukan berbagai macam hal yang memang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga diperintahkan oleh Nabi SAW. Berbagai perkara yang wajib maupun yang sunnah hendaknya kita melakukannya, karena kita memiliki dosa yang sangat banyak, tentunya kita juga memiliki kesalahan yang sangat banyak, maka kita hendaknya memiliki amal soleh yang juga banyak. Ya, jangan kita merasa sudah banyak amal kebaikan kita dan ketaatan kita. Karena kalau kita bandingkan dengan dosa dan kesalahan, ya luar biasa jauh. Dosa dan kesalahan lebih banyak dibandingkan ketaatan dan kebaikan kita. Maka jamaah sekalian, marilah sama-sama kita berjuang, sama-sama kita mempersiapkan diri, sama-sama kita berusaha maksimal dan mati-matian dan habis-habisan agar kita bisa menjadi hamba Allah yang terbaik, menjadi hamba Allah yang layak untuk dipilih, ya, selamat dunia akhirat dan mendapatkan husnul khatimah, setelahnya nikmat kubur dan dibangkitkan nanti di padang mahsyar dalam kondisi dinaungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kemudahan-kemudahan berikutnya yang sangat kita harapkan sampai dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Nah, jamaah sekalian, pembahasan kita ini sudah beberapa kali pertemuan, ya. Hari ini pertemuan yang ke-15, dan kita sudah masuk kepada sebab yang ke-35. Dari 50 sebab yang ada, kita hari ini masuk ke sebab yang ke-35, sebab seseorang itu terhindar dari siksa kubur. Yaitu disebutkan bahwa beriman kepada Nabi SAW, mengikuti dan mengamalkan sunnahnya dan sunnah para sahabatnya dengan mengikuti manhaj salaf. Sekali lagi, sebab yang ke-35 agar seseorang itu selamat dari siksa kubur, yaitu hendaknya mereka beriman kepada Nabi SAW, mengikuti dan mengamalkan sunnahnya dan sunnah para sahabatnya dengan mengikuti manhaj salaf. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia yang telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah dan Nabi SAW adalah para sahabatnya. Mereka lah orang yang paling berilmu, ya, paling alim. Mereka lah orang-orang yang bertakwa dan seterusnya. Allah memuji dan menyanjungnya dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Dan manusia yang terbaik, ya, tentunya Rasulullah SAW. Dan Allah wajibkan kepada kita untuk mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya. Kita ingin selamat, ikuti mereka. Kita ingin berbahagia, ikuti mereka, Rasulullah dan para sahabatnya. Kita ingin mendapatkan ampunan Allah dan ridho Allah, ikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Karena mereka sudah jelas dijamin akan masuk surga. Allah memujinya, Allah menyanjungnya, Allah meridhoinya, Allah menerima taubat mereka, dan Allah katakan mereka orang-orang yang telah bertakwa. Ya, dan ini harus kita prioritaskan dalam memahami dan mengamalkan agama ini. Karena mereka sudah benar cara memahami agama, dan mereka sudah benar mengamalkan agama.
Apapun yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tentulah kita imani, kita yakini, dan berusaha kita pahami, dan kita amalkan, dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Jamaah sekalian yang berbahagia, jadi ketika seseorang beriman kepada Nabi SAW, iman artinya percaya, dia yakin dari hatinya, ya, kemudian dia ucapkan dengan lisannya, dan dibuktikan dengan perbuatan anggota badannya. Beriman di sini berarti betul-betul tidak ada sedikit pun keraguan atas apapun yang telah Rasulullah ajarkan. Dari apa yang beliau praktekkan, yang beliau tuntunkan ya kepada kita. Dan beriman tentunya kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar saya beriman kepada Rasulullah. Banyak orang yang mengucapkan syahadatul Rasul. Bahwa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah hambanya dan Rasulnya. Tetapi apakah pengakuan itu diterima oleh Allah? Belum tentu diterima, meskipun dia mengucapkan dengan lisannya. Karena Allah melihat kepada hati seseorang. Apakah dia membenarkan ucapan lisan itu, atau dia mendustakannya. Kemudian Allah juga melihat bukti dalam praktek kehidupan sehari-hari. Apakah dia hanya mengucapkan dengan lisan, atau dia buktikan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Seperti dia semakin mentaati Nabi SAW, melaksanakan semua perintah-perintahnya, yang wajib maupun yang sunnah. Itu namanya beriman. Laksanakan semua perintah Nabi SAW yang wajib maupun yang sunnah. Yang kedua, ya, bentuk keimanan itu adalah meninggalkan segala perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Nabi SAW. Baik yang haram, yang makruh, yang syubhat, atau mungkin yang mubah tapi sia-sia, tidak ada manfaatnya. Ini kita hindari jamaah sekalian. Kalau betul kita beriman kepada Rasulullah, ya, buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jauhi semua perkara yang diharamkan, yang dimakruhkan, yang syubhat dan mubah, tetapi tidak bermanfaat untuk diri kita. Kadang-kadang ada jamaah kaum muslimin yang bertanya, Ustadz, ini hukumnya haram atau makruh? Ketika Rasulullah melarang sesuatu, jangan kamu kerjakan ini, jangan kamu begini, jangan kamu begini. Terkadang ada kaum muslimin yang bertanya, ini hukumnya yang Rasul sebutkan ini adalah haram ataukah makruh? Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, para sahabat Nabi SAW, ketika Rasul melarang mereka melakukan sesuatu, mereka tidak bertanya, apakah ini haram atau makruh? Sahabat Rasul, ketika Rasul mengatakan, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, langsung mereka tinggalkan semua. Mereka tidak bertanya, apakah ini hukumnya haram, apakah ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena Allah perintahkan kepada kita semua kaum muslimin dengan perkataan, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Nabi SAW, kata Allah, ambil. Apa saja perintah-perintah yang beliau sampaikan kepada kita, ya, dan apa saja yang beliau larang untuk kita kerjakan, maka jauhi. Itu Allah sebutkan di surah Al-Hujurat. Perhatikan ya, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah, apa saja yang datang dari Nabi berupa perintah-perintahnya, ya, maka kerjakan. Ambil. Dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah, maka tinggalkan. Meskipun mungkin barangkali ini sifatnya makruh, ya. Makruh itu tidak haram. Tetapi Rasulullah tidak menyukainya. Dan para sahabat tidak membedakan mana yang haram, mana yang makruh. Selama itu memang Rasul melarang, sudah langsung otomatis mereka meninggalkannya. Nah, ini bentuk iman yang hakiki, jamaah sekalian. Iman yang hakiki kepada Nabi SAW yang melahirkan keberkahan, melahirkan pahala, yang melahirkan nanti kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Di dunia mendapatkan keselamatan, nanti di alam kubur mendapatkan keselamatan. Nanti ya di neraka juga, insya Allah mereka-mereka yang akan diselamatkan, tidak dimasukkan ke neraka, dan mereka insya Allah akan dimasukkan ke surga. Karena mereka mengikuti sunnah. Sunnah di sini pengertiannya bukan ibadah sunnah ya, qobliyah atau ba'diyah salat misalnya, puasa sunnah, bukan begitu jamaah sekalian. Sunnah di sini artinya ajaran yang murni, ajaran yang asli,
ajaran yang telah dicontohkan, dipraktekkan, diamalkan, dituntunkan, yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Karena kita ini bukan nabi dan rasul. Kita tidak diberikan kesempatan atau hak untuk membuat-buat suatu hal yang untuk dicontoh oleh orang lain dalam agama ini. Tidak boleh. Tetapi Nabi Muhammad SAW dituntun dengan wahyu. Dan beliau diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagaimana akidah yang benar, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana akhlak yang mulia. Ya, maka kita ikuti karena Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjuna Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Sungguh kata Allah telah ada contoh yang terbaik, yaitu Allah sebutkan di surah Al-Ahzab, surah ke-33, ya, ayat yang ke-21. Surah ke-33, ayat ke-21. Sungguh telah ada pada diri Nabi itu, sallallahu alaihi wasallam, contoh tauladan yang terbaik. Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, bagi orang yang mengharapkan keselamatan dunia sampai ke akhirat nanti. Subhanallah. Contoh, jadikan Rasul sebagai contoh kita yang terbaik dalam beragama. Maka wujud dari beriman kepada Nabi SAW adalah kita mengakui dan meyakini beliau adalah memang seorang Rasul, utusan Allah, dan kita melaksanakan semua perintahnya yang wajib maupun yang sunnah, dan kita menjauhi semua larangan-larangannya, baik yang haram, yang makruh, yang syubhat, atau yang mubah tapi tidak ada manfaatnya. Dan yang berikutnya adalah wujud konsekuensi syahadatul Rasul, berimannya kita kepada Rasul yang menjadi sebab orang itu terhindar dari siksa kubur adalah seseorang itu wajib untuk membenarkan semua berita-berita yang gaib yang datang dari Nabi SAW. Ya, berita-berita yang sahih hadisnya. Meskipun tidak bisa kita cerna dengan akal kita. Ini berita-berita yang gaib. Seperti contoh Isra dan Mi'raj. Ya, dalam waktu yang sangat singkat pada suatu malam, Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dalam waktu yang sangat singkat, langit pertama sampai langit yang ke-7, kembali lagi ke bumi. Ini nggak masuk akal. Nggak mungkin bisa kita pahami dengan logika kita. Tetapi ketika berita ini datang dari Allah dan Nabi SAW, maka kita membenarkannya. Selama berita yang disampaikan sampai kepada kita sahih beritanya, dari Al-Quran sudah pasti sahih, dari hadis kita lihat hadisnya selama itu sahih, maka kita membenarkan. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati kita. Itu namanya mengikuti Rasul, membenarkan semua berita-berita yang gaib. Selama berita itu sahih, kita membenarkannya. Berikutnya adalah beriman kepada Nabi SAW dengan mengikuti sunnahnya. Maknanya adalah kita tidak beribadah kecuali dengan ibadah yang telah beliau contohkan kepada kita. Ya, kita tidak beribadah kecuali dengan ibadah yang telah beliau contohkan kepada kita. Karena kita tidak boleh mengada-ngada ya, suatu ibadah dalam Islam ini. Yang berhak mengajarkan kepada kita ibadah adalah Nabi SAW dan para sahabatnya yang tentunya mereka melihat langsung bagaimana Rasulullah mencontohkan agama ini dengan benar, atau Rasul barangkali membenarkan perbuatan mereka. Karena sunnah itu terbagi dalam perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Itu pengertian dari sunnah. Sunnah Rasul, sunnah Nabi SAW artinya perkataan Rasulullah. Yang kedua, perbuatan Rasulullah. Yang ketiga, ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan beliau apapun yang bernilai perintah, larangan, ya, maka kita hendaknya kita harus pahami ya, yang perintah kita kerjakan, yang larangan harus kita tinggalkan. Kemudian juga berkaitan dengan sunnah ini adalah selain perkataan adalah perbuatan. Rasul sudah melakukan perbuatan-perbuatan contoh kepada umatnya. Dan tidak ada sedikit pun yang tertinggal. Amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga dan terhindar dari neraka. Melainkan semuanya sudah aku sebutkan, kata Nabi SAW. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum.
Tidak tersisa sedikit pun, kata Nabi SAW. Tidak tersisa sedikit pun, semuanya. Segala amalan yang dapat mendekatkan kalian ke surga, yang dapat menjauhkan kalian dari neraka, melainkan semuanya sudah aku jelaskan. Sudah dijelaskan semuanya. Nah, ini wujud, ya. Sudah dijelaskan wujud ketaatan kita. Kita tidak boleh beribadah kecuali dengan ibadah yang telah beliau contohkan, yang beliau telah tuntunkan, yang telah beliau praktekkan. Ya, amal apa ibadah yang kita ingin lakukan? Lihat Rasulullah melakukan atau tidak, beliau meninggalkan atau tidak, beliau mengajarkan atau tidak. Nah, inilah jemaah sekalian secara singkat ya, berkaitan dengan tema kita, yaitu sebab terhindar dari siksa kubur adalah beriman kepada Nabi SAW, mengikuti dan mengamalkan sunnahnya. Sunnah dalam perkataan beliau, perbuatan beliau, dan ketetapan beliau. Ketetapan apa itu? Ketetapan artinya para sahabat melakukan sesuatu, lalu beliau mendiamkan. Berarti itu boleh. Ya, sahabat melakukan sesuatu, lalu beliau membenarkan. Oh, berarti ini boleh. Nah, seperti itu. Atau beliau melihat sahabat melakukan sesuatu, lalu beliau melarang. Nah, ini berarti tidak boleh. Itu ketetapan. Nah, jadi kita harus mengerti. Sudah lama ini kita menjadi Muslim, sudah puluhan tahun kita menjadi Muslim. Tetapi begitu banyaknya kaum muslimin yang tidak mengerti tentang ya bagaimana mengikuti dan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kaum muslimin banyak sekali yang kita lihat mereka memahami dan mengamalkan Islam terkadang bercampur baur, bercampur aduk dengan tradisi, adat istiadat, dengan budaya masyarakat, ya, dengan kebiasaan-kebiasaan, ya, atau mungkin dengan selera manusia, ya, dengan kesepakatan manusia, dan hal seperti ini tidak boleh jamaah sekalian. Disesuaikan dengan kearifan lokal, misalnya, nggak bisa. Agama ini bukan buatan manusia. Agama ini milik Allah, tabaraka wa ta'ala, walillah, ya. Milik Allah lah agama ini yang murni dari syirik. Milik Allah. Ala lillahi ad-dinul khalis. Ala lillahi ad-dinul khalis. Milik Allah lah agama yang murni dari kesyirikan ini. Bukan milik kita. Rasulullah saja tidak berani ya untuk memodifikasi atau membuat sesuatu yang Allah tidak ajarkan, yang tidak Allah izinkan. Rasulullah tidak berani. Rasul mengajarkan kepada kita menurut apa yang telah beliau dapatkan dari Allah tabaraka wa taala yang diwahyukan ya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kita berkaitan ini pembahasan kita dengan siksa kubur. Dan ternyata di sini kita lihat di bukunya ya. Ya, orang-orang yang mendapatkan keselamatan nanti di alam kubur adalah orang-orang yang berbahagia karena mereka mengikuti ya, dan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca ya hadisnya di halaman 83. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda di khutbah beliau ketika terjadi gerhana matahari. Walaqad uhiya ilayya annakum tuftanun fi quburikum. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, dan sungguh telah diwahyukan kepadaku. Telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji. Ada ujian di kubur nanti. Dengan ujian seperti atau mirip dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, peristiwa nanti di kubur ada ujian kubur, ada fitnah kubur. Ya, begitu juga orang-orang yang sempat mendapati Dajjal. Juga ada fitnah dan ujian ketika dia hadir di muka bumi ini. Salah seorang dari kalian akan didatangkan, lalu ditanyakan kepadanya, inilah bentuk ujiannya yang ada di kubur. Apa yang engkau ketahui tentang orang ini? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun orang yang mukmin atau orang-orang yang yakin, perhatikan kalimatnya, di hadis disebutkan, adapun orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang yakin, maka ia akan menjawab, ya, ia adalah Muhammad, utusan Allah SAW. Ia datang kepada kami dengan membawa keterangan dan petunjuk. Lalu kami memenuhi ajakannya, beriman kepadanya dan mengikutinya. Mengikuti apa? Mengikuti cara beragama sebagaimana yang telah beliau ajarkan. Nah, ini penting sekali.
Subhanallah. Pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Ya, siapa nabimu? Dan madinuka? Apa agamamu? Nah, di sini juga ada pertanyaan ya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyakan siapa beliau? Dia adalah Muhammad, utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang kepada kami dengan membawa keterangan dan petunjuk. Lalu kami memenuhi ajakannya, beriman kepadanya, dan mengikutinya. Kemudian riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, fayuqalu lahu ma taqul fi hadzal rajul, ya, alladhi kana fikum. Lalu dikatakan kepadanya nanti di alam kubur, ya, pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Apakah yang kamu katakan tentang laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kamu katakan tentang dia? Seorang rasul yang Allah utus di muka bumi itu. Maka mayit yang beriman, mayit yang termasuk mukmin, dia menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah. Dia datang kepada kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari sisi Rabb kami. Maka kami membenarkannya dan mengikutinya. Lihat kalimatnya, orang mukmin seperti ini. Dan jawaban mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan selama di dunia. Bukan kebohongan, ya. Kami membenarkannya dan mengikutinya. Membenarkan bahwa dia seorang nabi dan rasul dan mengikuti ajarannya dengan benar dan menjadikan dia sebagai contoh qudwah hasanah yang terbaik. Kemudian dikatakan kepada mayit yang mukmin tadi bahwa engkau telah berkata benar. Di atas keyakinan inilah engkau hidup, di atasnya engkau meninggal, dan di atasnya pula kelak engkau akan dibangkitkan atas kehendak Allah. Setelah itu dilapangkanlah untuknya dalam kuburnya sejauh mata memandang. Nah, disinilah kita lihat, ya, orang yang telah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, salah satunya tentang siapa itu Rasulullah. Apa yang telah kamu ketahui tentang Nabi? Seseorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin bisa menjawab. Kenapa mereka bisa menjawab? Karena Allah meneguhkan iman mereka. Karena mereka selama di dunia memang betul-betul beriman dengan benar. Mereka membuktikan keimanannya dengan hatinya, lisannya, dan perbuatannya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang mukmin dalam kehidupan dunia dan nanti di akhirat. Allah perkuat mereka. Allah jadikan mereka mampu bisa menjawab. Nah, karena di sini dikatakan bisa menjawab dan jawabannya benar, maka dilapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang. Dilapangkan kubur. Tetapi bagi orang-orang yang tidak bisa menjawab, karena mereka tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka mengaku sebagai seorang Muslim. Kita nggak bicara orang kafir, ya. Kalau orang kafir jelas, mereka pasti mendapatkan siksa kubur. Tapi di sini tinggal dua golongan lagi, mukmin dan munafik. Muslim mukmin dan Muslim munafik. Nah, di sini yang selamat pastilah Muslim yang mukmin, betul-betul mukmin, ya. Dan Muslim yang munafik, merekalah yang akan mendapatkan siksa kubur. Karena mereka mengaku beriman kepada Rasulullah, mereka mengaku mengikuti Rasulullah, ya. Mereka mengaku mengamalkan sunnah Rasulullah. Tetapi buktinya tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah tuntunkan kepada mereka. Tidak ada tuntunannya dalam amal mereka. Mereka berani membuat-buat sendiri, mengada-ngadakan sendiri suatu ajaran, suatu ibadah, suatu ritual, suatu bacaan, suatu zikir, dan lain-lain yang mereka sandarkan kepada agama. Nah, ini yang nggak boleh, jemaah sekalian. Ya. Ini penting ini. Sebab yang ke-35 ini luar biasa. Penting. Dan ini wajib. Bukan sunnah hukumnya. Ya. Wajib untuk kita amalkan supaya terhindar dari siksa kubur. Dan Allah memberikan ancaman. Ancaman di dunia saja sudah ada. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kita lihat di bukunya di halaman 85, ya. Allah menjelaskan, maka hendaknya orang-orang yang menyalahi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mereka memiliki rasa takut bahwa mereka akan mendapatkan cobaan dan ditimpa azab yang pedih.
Hendaknya orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah, ngaku-ngaku sebagai orang yang cinta Rasul, cinta Nabi, berselawat dan segala macam ya apa yang mereka lakukan, tapi ternyata menyalahi, menyelisihi. Rasul tidak pernah mengajarkan, tidak ada hadisnya, tidak ada contohnya, tidak pernah dipraktekkan, tidak pernah diamalkan, tidak pernah didakwahkan. Siapa Anda yang berani ya melakukan hal-hal yang tidak ada contoh, dalil, keterangan, bukti ya dalam Al-Qur'an maupun hadis, dari para sahabat tidak ada, subhanallah. Bahkan dari para tabi'in pun tidak ada, tabi'ut tabi juga tidak ada. Selama berabad-abad tidak ada juga bisa jadi. Tiba-tiba ada di zaman sekarang. Anda ini Islam atau bukan? Kalau seorang Muslim, ini patokannya. Tolak ukur kebenaran seorang Muslim itu adalah Al-Quran dan hadis yang sahih, ya. Dan kemudian dipahami Al-Quran dan hadis itu bagaimana Rasulullah memahaminya dan para sahabatnya. Bagaimana mereka mempraktekkannya, bagaimana mereka mengajarkannya, bagaimana mereka ya mendakwahkannya. Itulah contoh kita, jangan mengikuti yang lain. Ya, subhanallah. Ini namanya manhaj. Manhaj itu metode. Metode yang terbaik, metode yang benar, metode yang langsung Allah rekomendasikan, mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Ya. Jadi ini di surah An-Nur, surah ke-24 ayat yang ke-63 ya. Surah ke-24 ayat ke-63 Allah berikan ancaman yang sangat menakutkan bahwa hendaknya orang-orang yang menyalahi, menyelisihi perintah Rasulnya, hendaknya mereka takut. Nanti Allah datangkan cobaan atau musibah, ditimpakan azab yang pedih. Itu dalam kehidupan dunia. Bagaimana di alam kubur nanti? Di dunia saja sudah diancam. Dan ancamannya sangat menakutkan. Bagaimana siksa kubur nanti? Bagaimana siksa neraka nanti? Bagi orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya. Lihat kalimatnya. Dikatakan bahwa yukhalifuna an amrih. Yukhalifuna an amrih. Mereka menyalahi, menyelisihi perintah Rasulnya. Rasul mengatakan ikuti beliau, contoh beliau, ikuti panduan beliau sebagai qudwah hasanah, panutan terbaik, ya. Tinggalkan perkara-perkara yang tidak diajarkan, tinggalkan perkara-perkara yang tidak dituntunkan, tetapi ada kaum muslimin yang berani melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunan, tidak ada contoh, tidak ada dalil, tidak ada keterangan, hanya menyandarkan kata ustadz saya, kata kiai saya, kata ustadz saya, kata kiai saya. Itu bukan dalil. Bukan dalil jamaah sekalian. Dalil kita dalam Islam ini adalah kita bicara agama, ya, bukan bicara dunia ini. Bicara dunia saja nggak boleh sembarangan, apalagi ketika kita bicara masalah agama. Dalil kita harus jelas. Ini Islam agama wahyu, bukan bikinan manusia. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Selain Islam, itu adalah budaya. Selain Islam, itu budaya, budidaya manusia, buatan manusia. Allah tidak pernah menurunkan agama selain Islam. Itu hasil buatan manusia. Satu-satunya agama yang Allah turunkan hanya Islam. Semua nabi dan rasul agamanya Islam. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Dari 124.000 nabi, 313 rasul. Nabi yang pertama Nabi Adam, rasul yang pertama Nabi Nuh. Ya, nabi yang pertama Nabi Adam, rasul yang pertama Nabi Nuh. Itu yang Rasul sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi kita harus memahami bahwa Islam itu agama, aturan, din yang datang dari Allah, bukan datang dari selain Allah. Maka tidak boleh kita ya mencoba untuk mengatur sendiri. Bukan kita yang mengaturnya. Rasulullah saja nggak berani. Rasul menyampaikan saja, menyampaikan, mengajarkan, mendakwahkan, tapi bukan hasil kreativitas Rasulullah. Andai kata Rasul membuat-buat sendiri, maka Allah akan memberikan ancaman kepada beliau. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang beliau ajarkan kepada umatnya. Subhanallah, ya. Maka demikian jamaah sekalian. Kita lihat di ayat berikutnya di halaman 85. Ancaman berikutnya ya. Ini baru dunia nih, apalagi nanti di alam kubur. Ya.
Tadi dikatakan hendaknya orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu memiliki rasa takut akan mendapatkan cobaan dan ditimpa azab yang pedih. Berikutnya di surah An-Nisa ayat 115. An-Nisa 115 ya. Kembali Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Nah, ini sangat membahayakan ya, sangat menakutkan ini. Apa kata Allah di surah An-Nisa 115? Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas baginya kebenaran. Barang siapa menentang Rasul sesudah jelas baginya kebenaran sampai dakwah, sampai hujjah, ya, sampai keterangan-keterangan dari Allah dan Nabi alaihissalam dia tentang. Ya, dia tentang mungkin dengan hatinya, dia tentang mungkin dengan lisannya, dia tentang mungkin dengan perbuatannya, ya. Dan kemudian dia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Perhatikan jamaah sekalian, ya. Menentang Rasul sesudah jelas baginya kebenaran. Berarti dakwah udah sampai hujjah kepadanya. Masih ngeyel, masih membantah, masih mengingkari, masih mendustakan. Dan tidak cukup sampai di situ. Dan dia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Dia mengikuti jalan, metode, cara beragama yang bukan metode cara beragamanya orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin di sini? Ketika ayat ini turun, maka orang mukmin setelah Rasulullah siapa? Para sahabatnya. Bukan kita maksud mukmin di sini. Karena konteksnya ketika ayat ini turun, ya Allah menyebutkan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya kebenaran dan mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin selain Rasul siapa? Para sahabat pada waktu itu. Sahabat direkomendasikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari langit yang 7, dari di atas arsy, dengan ketinggiannya, dengan kesempurnaan. Turunnya wahyu kepada kita. Sahabat dijadikan rekomendasi, ya, untuk kita ikuti setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya kebenaran dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Artinya para sahabat ini orang-orang beriman dan mereka memiliki cara beragama, tentunya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada orang belakangan seperti kita ini, ya di zaman sekarang misalnya menentang Rasulullah, nggak setuju dengan ketetapan beliau, nggak setuju dengan wahyu yang beliau sampaikan, wahyu dari Allah itu, nggak setuju, menentang, mengingkari, mendustakan. Atau ternyata dia tidak mau mengikuti para sahabatnya yang telah direkomendasikan langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu. Kami biarkan. Kalimat kami dibiarkan ini sangat banyak dalam Al-Quran. Kami biarkan, kami biarkan, kami biarkan. Kalau sudah Allah mengatakan kami biarkan, berarti Allah tidak memperdulikannya. Allah tidak memperhatikannya. Dan dia adalah orang-orang yang ya memiliki peluang yang sangat besar akan jadi sesat, mendapatkan siksa, mendapatkan azab, mendapatkan hukuman dan balasan di dunia sampai ke akhirat jika Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Ya. Maka di sini Allah katakan kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu. Kami biarkan dia sesat dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Perhatikan jamaah, ancamannya apa ini? Allah biarkan dia sesat dan Allah akan ancam dengan siksa neraka jahanam. Sebelum sampai neraka jahanam, ada siksa duluan. Muqaddimah siksa duluan. Yaitu siksa kubur. Orang yang mendapatkan siksa kubur bisa jadi berhenti. Berhenti kemudian berpindah mendapatkan nikmat kubur. Ya, tapi ada juga orang yang mendapatkan siksa kubur tidak berhenti, siksaannya sampai hari kiamat dan bisa jadi berlanjut dengan siksa neraka jahanam. Siapa itu? Nah, ini salah satunya. Karena mereka menentang Rasulullah sesudah jelas baginya kebenaran. Kecuali kalau dakwah belum sampai kepada mereka. Mereka nggak paham, mereka nggak mengerti, mereka nggak sengaja. Itu beda lagi hukumnya. Ini sudah sampai dikasih tahu, ya,
Subhanallah, banyak nih saudara kita yang seperti ini. Maaf, Pak, Ibu, ya ini sebetulnya tidak ada tuntunannya. Contohnya tidak ada, keterangan tidak ada. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mempraktekkannya. Hendaknya kita mencontoh Rasulullah, apa yang beliau ajarkan, ya kita lakukan. Apa yang beliau suruh kita perintah untuk jauhi, maka kita jauhi. Kalau ini baik, kata mereka apa? Ini kan baik. Nah, selalu begitu kan alasannya. Ini kan baik, apa salahnya Pak Ustadz? Kita katakan, kalau itu baik, laukana khairan, lasabakuna ilaih. Kalau memang baik, pastilah Rasulullah dan para sahabat lebih dahulu mengerjakannya. Karena mereka orang-orang yang paling semangat dalam melakukan ibadah apapun. Mereka orang-orang yang paling banyak melakukan amal ibadah. Orang yang paling yakin, paling berilmu, paling bertakwa, paling suci hatinya, paling bersih hatinya, paling baik akhlaknya, paling lurus akidahnya, ya, paling benar ibadahnya. Subhanallah, kita ini orang-orang belakangan siapa? Kau berani mengatakan ini hal yang baik, apa salahnya? Kita menyesuaikan dengan selera masyarakat. Loh, ini Islam, jamaah sekalian. Kenapa kita sesuaikan dengan selera masyarakat? Kalau begitu, apa bedanya Islam dengan agama yang lain? Apa bedanya Islam dengan agama yang lain? Karena agama yang lain itu adalah agama yang menyesuaikan dengan selera manusia. Karena manusia maunya seperti ini, sudahlah kita buat modifikasi baru, inovasi terbaru, kita obrak-abrik agama ini menjadi sesuatu tambahan-tambahan yang sangat banyak. Semua agama seperti itu yang selain Islam. Selain Islam, seperti itu semuanya. Sebutkan satu persatu agama apapun di muka bumi. Semuanya seperti itu. Menyesuaikan dengan selera manusia. Menyesuaikan dengan kesepakatan manusia. Kecuali Islam. Satu-satunya yang tidak boleh kita seperti itu. Karena Islam bukan hasil buatan manusia. Islam datang dari Allah, agama wahyu. Allah turunkan Nabi dan Rasul, semua agamanya Islam. Semua akidahnya sama. Semuanya bertauhid. Semuanya beribadah berdasarkan wahyu. Nggak sembarangan ini. Ya, taib. Jadi, kita lihat di sini, sebab terhindar dari siksa kubur, karena kita beriman dengan benar, beriman kepada Rasulullah SAW, ya, mengikuti sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, dan kita mudah-mudahan bisa juga mendakwahkan sunnahnya. Ya, kita lakukan semua perintahnya, yang wajib maupun yang sunnah, kita jauhi semua larangan-larangannya, baik yang haram, ya, kemudian yang makruh ataupun yang syubhat atau yang mubah, ya boleh, tapi sia-sia tidak bermanfaat, maka kita hindari. Karena itulah mukmin. Bukan munafik. Orang munafik itu banyak melakukan hal yang sia-sia selama hidup-hidupnya. Tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak ada hasil untuk bertambahnya iman, ilmu, dan amal. Habis waktu sia-sia, habis berleha-leha, hura-hura. Itu sifat orang munafik. Tapi orang mukmin, kata Allah ya, bukan kata saya. Kita lihat di surah Al-Mu'minun. Di surah Al-Mu'minun, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Allah sebutkan qad aflahal mu'minun, telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, mukmin ini beruntung. Mukmin yang mana ini? Wah, mukmin ini Allah cintai. Ya, bukan muslim sembarangan. Seorang mukmin otomatis muslim. Seorang muslim belum tentu mukmin. Dan Allah katakan telah beruntunglah orang-orang beriman. Siapa itu? Orang yang khusyuk ketika mereka sholat, dan walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Orang-orang yang mukmin yang beruntung adalah orang-orang yang menjauhi perkataan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat mereka. Mereka jauhi. Itu mukmin. Seorang mukmin otomatis mereka mengikuti sunnah. Kalau mukminnya sejati ya, betul-betul mukmin, pasti mereka mengikuti sunnah. Dan mereka meninggalkan perkataan-perkataan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Ini ada manfaat nggak untuk tambah iman? Oh, nggak ada, saya tinggalkan. Ini bermanfaat nggak untuk tambah ilmu? Nggak ada, oh saya tinggalkan. Ini ada manfaat nggak untuk semangat beramal? Tidak ada, saya tinggalkan. Itu orang mukmin. Subhanallah. Jadi dalam mengikuti Rasulullah itu juga ya dengan cara menjauhi larangan-larangannya. Yang haram, yang makruh, yang syubhat, dan hal yang mubah tapi sia-sia, tidak bermanfaat,
itu kita hindari. Itulah sifat seorang mukmin sejati. Karena Rasul inginkan kita menjadi mukmin sejati, mukmin yang bertakwa, bukan sembarang muslim. Kalau muslim banyak jumlahnya. Banyak jumlahnya kaum muslimin di Indonesia maupun di negara-negara yang lain. Tapi untuk menjadi seorang mukmin yang sejati, mukmin yang bertakwa, mukmin yang soleh dan soleha, tentunya tidak semuanya berhasil untuk menjadi mukmin yang hakiki. Itu butuh ilmu, butuh iman, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh keteguhan, butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Dan kita bermohon kepada Allah agar Allah jadikan kita mukmin yang hakiki, mukmin yang sejati. Dialah atau merekalah mukmin ini yang akan mengikuti sunnah Rasul. Pasti ikhlas niatnya, berusaha untuk ikhlas, berusaha kalaupun jatuh menjadi dosa, segera dia kembali bertaubat. Kalaupun jatuh, namanya juga manusia kan, bukan mukmin itu berarti dia tidak punya dosa. Ya, bisa jadi dia berdosa, tapi cepat dia bertaubat kembali, dan semakin hari dosanya semakin sedikit. Itu mukmin sejati, orang bertakwa. Bukan semakin hari semakin banyak dosanya, karena dia mengikuti sunnah. Orang yang betul-betul mengikuti sunnah itu, yang kita harapkan bisa kita termasuk dalamnya, ya, mudah-mudahan kita termasuk ini. Orang yang betul-betul mengikuti sunnah, semakin hari dosanya semakin sedikit. Amalnya semakin hari semakin banyak. Tingkat iman, keyakinannya semakin membara di hati. Dahsyat. Ibadahnya semakin banyak, melejit. Keteguhan keimanan. Mati taruhannya tidak masalah. Tidak masalah mati. Yang penting Allah ridho. Demi mempertahankan kebenaran. Ya. Baik. Nah, di sini kita akan bahas juga tambahannya. Kita lihat di bukunya. Ternyata Rasul SAW menjelaskan kepada kita, ya, di mana beliau sangat membenci perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh beliau dalam beragama ini. Buktikan kita beriman dengan benar, mengikuti dan mengamalkan sunnahnya dan manhaj salaf, mengikuti para sahabatnya. Ya. Jadi kalau seandainya tidak mengikuti Rasulullah dalam cara beragama yang benar, tidak mengikuti para sahabat dengan cara beragama dengan benar, ini peluang untuk mendapatkan siksa kubur sangat besar. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, amma ba'du, fa inna khairul hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, yaitu bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini hadis yang pertama. Rasul membenci perbuatan bid'ah dan menyuruh kita untuk mengikuti petunjuk beliau, sunnah beliau. Ya, jangan melakukan kebid'ahan. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, perkara yang dibuat-buat. Padahal Allah dan Rasul tidak pernah mengajarkannya. Para sahabat tidak pernah mempraktikkannya. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Ya, Rasul menginformasikan bid'ah itu suatu istilah bagi orang-orang yang suka mengada-ngadakan suatu perkara yang tidak disyariatkan, yang tidak ada tuntunan, tidak ada dalil, tidak ada keterangan, tidak ada contoh. Istilahnya bid'ah. Dan setiap bid'ah itu kata Nabi sesat. Dan setiap sesat ini yang diancam dengan apa? Kita baca ya hadis berikutnya. Man ya'is minkum ba'di fasira ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ya, barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku nanti, barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku nanti, maksudnya setelah Rasulullah wafat, ya, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Beda pendapat, perselisihan, perpecahan di kalangan umat Islam sampai hari ini. Sejak Rasulullah wafat sampai hari ini, sampai hari kiamat. Ya, terjadi seperti itu, perpecahan di antara kaum muslimin, beda pendapat, perselisihan, dan lain-lain. Tetapi Rasul memberikan solusi. Inilah orang-orang yang akan selamat. Bagaimana itu? Yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begini. Kata Nabi SAW,
fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sunnahnya Rasul, ajaran Rasul. Sunnahnya artinya ajaran para khulafa'ir rasyidin yang telah mendapatkan hidayah. Ini solusi. Berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Ketika banyak perselisihan, banyak beda pendapat, terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin, pegang sunnahku dan sunnah para sahabatku. Tamassaku biha wa'adhu 'alaiha bin nawajid. Ya, kata Rasul alaihi salatu wassalam, berpegang teguhlah dengannya dan gigit dengan gigi geraham. Ya. Berpegang teguhlah dengan metode tersebut, sunnah Rasul dan sunnah para sahabat, dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Kemudian tidak sampai di situ. Nabi mengatakan bahwa wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rasul melanjutkan bahwa jauhi perkara-perkara yang diada-adakan. Hati-hati dengan perkara-perkara yang dibuat-buat, karena setiap perkara yang diada-adakan dalam agama ini, dalam agama Islam ya, diada-adakan perkara itu yang sebetulnya tidak ada tuntunan, tidak ada keterangan segala macam, maka istilahnya adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Semua sesat yang namanya bid'ah itu. Bid'ah itu dosa, bid'ah itu maksiat. Ya, maka Rasul juga menjelaskan di hadis yang lain bahwa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan diancam dengan siksa api neraka. Bid'ah itu sesat, bid'ah itu dosa, bid'ah itu maksiat, membuat suatu perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini, yang tidak ada tuntunan, contoh, dalil, keterangan, hujjah, argumen, nggak ada. Dalam Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, para sahabat tidak ada. Kok bisa ada di zaman sekarang? Rasul mengatakan setiap yang diadakan ini, yang bid'ah ini sesat, dan setiap kesesatan diancam dengan neraka. Diancam dengan neraka. Untuk bisa sampai ke neraka, dia lewat dulu alam kubur. Orang yang masuk neraka ya adalah orang-orang yang mendapatkan siksa kubur yang tidak diampuni oleh Allah dan berlanjut. Saya ulangi. Orang yang mendapatkan siksa neraka dengan ancaman seperti ini karena mereka melakukan perbuatan dosa besar. Bid'ah itu dosa besar, bukan dosa kecil. Ancamannya neraka. Setiap yang diancam dengan neraka itu bukan dosa kecil, dosa besar. Atau dosa kecil yang lama-lama bisa menjadi dosa besar, tergantung tingkat kebid'ahannya. Nah, sebelum mendapatkan siksa neraka, tentunya dia sudah mendapatkan siksa kubur dulu. Na'udzubillah. Makanya kita masukkan poin di sini. Ancamannya neraka. Dan ketika di alam kubur pun tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Lalu bagaimana kita katakan bahwa ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang boleh-boleh saja? Nah, Rasul mengatakan semua bid'ah sesat, semua bid'ah ya itu salah, tidak benar dan diancam dengan neraka. Bagaimana kita katakan ada bid'ah yang baik, bid'ah yang benar, bid'ah hasanah, yang boleh saja kita menambah-nambah segala macam aturan dalam agama ini? Yang diancam dengan neraka itu kesalahan, bukan kebaikan. Kalau bid'ah itu baik, ya tentunya tempatnya bukan di neraka. Karena bid'ah itu sesatlah, maka diancam dengan neraka. Ya, perhatikan jamaah sekalian ya. Maka Rasul juga mengatakan di hadis yang lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengada-ngadakan suatu perkara, diada-adakan perkara-perkara dalam agama ini yang ternyata itu tidak berasal dari kami, ya Rasul nggak menjelaskan, para sahabat pun tidak mempraktekkan. Barang siapa mengada-ngadakan suatu perkara dalam agama, bukan dunia ya. Bid'ah ini berkaitan dengan agama yang terlarang, sesat dan dosa besar. Barang siapa mengada-ngadakan suatu perkara dalam agama ini, sesuatu yang tidak berasal dari kami, maka tertolak. Ya, perkara tersebut tertolak. Di hadis yang lain, man amila amilan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak berdasarkan keterangan dari kami, maka
amal itu pun tertolak. Capek, letih, lelah selama di dunia, habis waktu, habis tenaga, habis harta, ya ternyata itu tidak tidak bermanfaat nanti di akhirat, tidak diterima. Amal nggak diterima, nggak ada pahalanya, nggak ada ganjaran, yang ada dosa. Karena dia membuat-buat suatu perkara yang tidak ada tuntunan, berani sekali. Tambahkan sana, tambahkan sini, ya, dikurangi sana, dikurangi di sini. Padahal Allah mengatakan agama Islam sudah sempurna. Agama Islam sudah sempurna. Makanya seperti Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kullu bid'atin dhalalah. Sahabat juga mempertegas, ya, bahwa ikutilah petunjuk Nabi SAW, ikuti, dan jangan membuat kebid'ahan, ya, karena sunnah itu sudah cukup bagi kalian, dan setiap bid'ah adalah sesat. Rasul mengatakan bid'ah itu sesat. Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan sesat. Cukup dengan sunnah yang Rasul ajarkan kepada kalian. Bahkan Abdullah bin Umar, sahabat Rasul yang lain, radhiyallahu anhuma, juga mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Setiap bid'ah itu sesat, kata Abdullah bin Umar, walaupun manusia menganggapnya baik. Ini kan baik, apa salahnya? Kata Abdullah bin Umar, sesat. Ayo coba seandainya sahabat-sahabat ada di zaman sekarang, ya, berhadapan dengan kaum muslimin yang banyak sekali jumlahnya, yang berani mengatakan ini baik, menganggap baik sesuatu dalam agama yang tidak ada keterangan, dalil, dan pensyariatannya. Contohnya pun tidak ada, tuntunan tidak ada. Tegas sekali ini para sahabat, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar. Begitu juga perkataan dari Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, kullu ibadah lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha. Setiap ibadah yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kalian beribadah dengannya. Setiap ibadah yang tidak diamalkan, tidak dicontohkan, tidak dipraktekkan, tidak diajarkan, tidak didakwahkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kalian beribadah dengannya. Nah, disinilah jamaah sekalian, ya. Sebetulnya banyak di sini, kalau kita lihat di bukunya, ya, ataupun di buku-buku yang lain, perkataan dari para sahabat itu luar biasa. Banyak sekali yang mempertegas masalah ini. Jadi intinya apa? Intinya kita beriman kepada Nabi SAW dengan iman yang benar, ya, dengan mengikuti dan mengamalkan ajarannya yang murni. Itulah namanya sunnah, ajaran Islam yang murni, yang asli, yang hakiki, dan juga mengikuti para sahabatnya, ya, yang telah direkomendasikan langsung oleh Allah dan Nabi SAW. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik, ya, umatku adalah sebaik-baik umatku, sebaik-baik manusia bahkan, ya, secara umum adalah mereka yang hidup di zamanku. Kemudian generasi setelah itu, lalu generasi setelah itu. 3 generasi terbaik dalam Islam, sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Inilah namanya manhaj. Ya, barangkali yang sudah belajar sunnah juga masih bingung, ya, manhaj itu apa sih? Manhaj salaf. Manhaj itu metode, salaf itu orang-orang terdahulu. Metodenya orang-orang terdahulu namanya manhaj salaf. Metode mereka dalam memahami dan mengamalkan dan mendakwahkan Islam. Siapa salaf ini yang pertama kali? Salaf, orang terdahulu yang pertama kali adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Baik, ya, jemaah sekalian. Jadi inilah sebab yang mesti kita pahami, dan ini sebab yang termasuk paling penting. Yang dari sebab inilah akhirnya melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain, merembet, menjalar kepada ketaatan-ketaatan yang lain. Tapi kalau dari sini saja sudah salah, ternyata tidak beriman dengan benar, mengaku-ngaku sih banyak. Yang mengaku banyak, cinta Nabi, cinta Rasul, mencintai Nabi, cinta Rasul, bahkan berselawat, berdendang-dendang dengan selawat yang beraneka ragam, yang dibuat-buat sendiri dengan lagu-lagu dan musik-musiknya. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang kita boleh memastikan itulah cara beriman. Bukan. Kita lihat akidahnya bagaimana, ibadahnya seperti apa,
Dan kalau andai kata mereka yang mengaku-ngaku mencintai Rasul dan beriman kepada Rasul, mengikuti Rasul, ternyata masih melakukan kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan atau menentang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah jelas baginya kebenaran, hati-hati ancamannya dunia sampai ke akhirat. Di alam kubur mereka mendapatkan siksa kubur dan tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ya, naudzubillah, semoga kita ya termasuk orang-orang yang terpilih, semoga amin. Terpilih bisa menjadi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Nabi SAW, mengikuti dan mengamalkan sunnahnya sampai mati, dan mengikuti para sahabatnya dalam cara beragama yang benar sampai mati. Dan ini tidak bisa ditoleransi, harga mati kita mengikuti sunnah ini, karena inilah Islam. Al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiya al-Islam. Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Seperti Al-Quran dan hadis. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Al-Quran harus memakai hadis, hadis memakai Al-Quran. Dua-duanya kita imani, dan dua-duanya kita pelajari, dua-duanya kita pahami, dan dua-duanya kita amalkan. Ya, Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah Islam. Itulah kebenaran dan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, jemaah sekalian, barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya untuk sebab yang ke-35. Mudah-mudahan ya kita bisa memahaminya dan kita bisa mempertahankannya sampai akhir hidup kita. Ya, meskipun ya kita akui untuk mengamalkan sebab yang ke-35 ini nggak mudah ya. Dalam hidup di dunia ini, mengamalkan sebab yang ke-35 butuh perjuangan, butuh kesabaran ya. Ada orang-orang yang nggak suka dengan kita karena gara-gara kita mengamalkan Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka bersabarlah. Rasul pun sudah wanti-wanti bahwa ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi qalqabid 'alal jabr. Akan datang satu zaman nanti pada suatu masa di mana pada waktu itu orang yang bersabar berpegang teguh di atas sunnah ini. Orang yang berpegang teguh, yang bersabar di atas Islam yang benar, yang contoh Rasulullah dan para sahabat, ya seperti memegang bara api. Dipegang panas, tidak dipegang wajib untuk dipegang. Itulah gambarannya. Badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam pada mulanya asing dan nanti akan kembali menjadi asing, ya, diasingkan, merasa asing di tengah-tengah kaum muslimin karena gara-gara kita mengamalkan sunnah. Dianggap asing karena banyaknya kaum muslimin yang tidak mau kembali kepada ajaran Islam yang murni. Maka fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, kita buka sesi tanya jawab ya. Barangkali ada jamaah yang hadir di kajian ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Yang ingin bertanya bisa dibacakan pertanyaannya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fik ya Ustazuna. Alhamdulillah sangat berkesan sekali dan juga sangat bermanfaat sekali atas pengingatnya, nasihat-nasihatnya tadi yang di akhir penutup di materi bahwa kita orang Islam yang memegang sunnah itu karena Islam datang secara terasing dan di akhir zaman pun akan terasing. Begitu kutipannya yang dapat Ana petik ya, yang sangat dalam sekali bagi Ana. Masya Allah, syukur jazakallah khairan ya Ustazi. Untuk selanjutnya Alhamdulillah kita memasuki sesi kedua, ya ini sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya kami persilahkan boleh bertanya melalui raise hand atau bertanya secara langsung interaktif dengan Ustazuna, ataupun juga dapat melalui chat moderator. Begitu, alhamdulillah di sini untuk di chat sudah ada yang masuk satu pertanyaan. Yang pertama pertanyaan dari Ummu Firly. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya ya Ustazi, Islam sudah sempurna, namun sampai hari ini banyak orang Muslim yang melakukan sesuatu yang menurut mereka baik,
namun sesungguhnya sangat menyelisihi syariat dan ketentuan Rasulullah SAW. Apakah kita ini terus dilakukan sampai, apakah jika ini terus dilakukan sampai meninggal dan belum bertaubat atau belum sempat bertaubat atas perbuatannya, apakah ini termasuk orang yang nifak? Demikian Ustaz pertanyaannya. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada yang bertanya ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita wajib untuk mengikuti cara beragama dengan benar, yaitu sunnah Nabi SAW, dengan apapun resikonya, dengan apapun konsekuensinya. Ya, dan memang itu sudah sunnatullah. Gimana lagi? Semua Nabi dan Rasul ketika berdakwah itu tantangannya berat. Ya, termasuk yang mencoba untuk mendakwahkan atau mengamalkan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ada saja orang-orang yang tidak suka, itu selalu ada dari zaman ke zaman sampai hari kiamat. Kita pindah rumah lagi, pindah rumah yang lain. Ketemu lagi kaum muslimin yang tidak menyukai cara beragama kita. Kita pindah lagi ke rumah yang lain. Mau pindah ke mana? Selalu ada manusia-manusia ya yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan gara-gara kita menyesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan itu satu hal yang kita jangan kaget ya. Karena begitulah, manusia tidak semuanya mendapatkan hidayah. Itu masalahnya. Hidayah itu terbagi dua. Ada hidayatul ilal Islam, hidayah ilal Islam, ada hidayah ilal sunnah. Ada hidayah yang mengantarkan seseorang menjadi muslim, ada hidayah yang mengantarkan seseorang kepada sunnah. Ada orang yang menjadi muslim, tapi sekedar muslim saja. Dia tidak mendapatkan hidayah sunnah. Dia tidak paham bagaimana cara beragama dengan benar. Hanya KTP-nya Islam. Seorang muslim itu tidak cukup dengan keislamannya, tapi dia harus mendapatkan, menggapai hidayah sunnah. Hidayah yang besar. Hidayah untuk bisa memahami Islam. Bukan sekedar menjadi muslim saja. Hidayah untuk bisa memahami Islam, bisa mengamalkan Islam, bisa dia mengerti, oh begini caranya menjadi seorang muslim, dan dia pertahankan sampai. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi ya, bahwa apakah orang-orang yang tidak mengikuti sunnah selama hidupnya, ya, kemudian dia meninggal dunia sebagai orang yang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik itu terbagi dua. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan fasik itu terkadang konotasinya orang kafir. Atau terkadang orang fasik itu konotasinya adalah orang munafik. Contoh, ya, misal kita baca di surah As-Sajdah. Di surah As-Sajdah, surah ke-32, ayat ke-21. 21 atau 20, saya lupa ya. Kalau tidak salah 20 ya. Di surah As-Sajdah ayat ke-20 ya. Fa'amma, adapun orang-orang fasik ya, dan mereka itu akan diancam dengan siksa api neraka. Fa'ammal ladzina fasaqu fama'wahun nar. Fa'ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang fasik, kita baca terjemahannya di situ. Orang-orang fasik itu dalam footnote-nya, terjemahannya atau tafsirnya, maksudnya orang fasik di sini orang kafir dan orang munafik. Maka mereka tempat kembali mereka adalah siksa api neraka. Orang kafir, orang munafik. Itu orang fasik. Begitu juga kita lihat di surah At-Taubah ya. Surah At-Taubah surah 9 ayat yang ke-67. Surah At-Taubah surah 9 ayat ke-67 Allah menyebutkan bahwa orang-orang fasik itu adalah orang-orang munafik. Munafik terbagi dua. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Ada orang yang munafik yang sebetulnya dia sudah bukan muslim lagi. Dia sudah murtad, keluar dari Islam. Tapi ada kriteria yang kedua, orang munafik yang mereka masih muslim, masih saudara kita. Tetapi mereka banyak berbuat dosa dalam hidupnya. Nah, inilah orang-orang yang menyelisihi sunnah ini tergantung ya. Tingkatan yang mana, sejauh mana penyelisihannya dengan sunnah. Ketika orang itu menyelisihi sunnah yang sudah bisa membatalkan keislaman, andai kata seperti itu, berarti mereka bukan lagi muslim. Ini muslim munafik i'tiqadi.
Awalnya mereka Muslim, tapi tingkat pengingkaran mereka kepada sunnah itu Islam, Islam itu sunnah. Tingkat pengingkaran mereka kepada sunnah, menjelek-jelekan Rasulullah, meremehkan sunnahnya, memperolok-olok, menjadikan bahan-bahan untuk candaan dan lain-lain ya. Rasulullah dicandai, kemudian ajarannya juga diolok-olok dan lain-lain misalnya. Nah, ini bahaya sekali. Bisa jadi seketika sudah sampai hujah dan dakwah sampai kepada mereka, sudah mengerti, masih juga ya memperolok-olok dan bercanda-canda dengan ajaran Rasulullah. Nah, ini bisa membatalkan keislaman. Nah, ini. Jadi kita lihat sejauh mana tingkat kemungkaran yang dilakukan, tingkat penyelisihannya kepada sunnah. Orang fasik ini orang kafir atau orang munafik. Nah, orang munafik ini tingkat kemunafikannya sejauh mana? Dia Muslim, tapi Muslim kemunafikannya seperti orang-orang Islam liberal ya. Nah, itu tingkat kemunafikannya sudah keluar dari Islam. Islam liberal. Ya. Bukan lagi mereka mencela dan menghina Rasulullah SAW dan ajarannya. Bahkan mereka berani untuk meremehkan dan menghina Allah, menghina Al-Quran. Semua agama sama, semua agama benar. Wah, ini membatalkan seluruh ajaran Nabi dan Rasul. Seluruh Nabi dan Rasul agamanya Islam. Dia katakan semua agama sama. Berarti membatalkan semua agamanya Nabi dan Rasul. Nah, seperti itu. Ini awalnya mereka Muslim, tapi mereka sudah menjadi orang yang fasik yang parah sekali. Ya, tingkat kemunafikannya parah dan tingkat penyelisihannya kepada sunnah parah sehingga mereka bukan lagi Muslim. Dan mereka jelas pasti mendapatkan siksa kubur karena mereka sudah dianggap murtad. Adapun yang jenis kedua, munafik tadi, ya, orang munafik yang kedua ini masih saudara kita, ya. Contohnya misalnya kalau berkata suka berbohong, kalau berjanji suka ingkar janji, ya. Kemudian kalau dikasih amanah suka berkhianat dan contoh-contoh yang lain. Nah, seperti mereka ini dosa-dosa besar mereka lakukan tapi tidak membatalkan keislaman mereka. Dan mereka inilah orang-orang yang banyak juga menyelisihi sunnah, ya. Dan mereka bisa jadi belum mendapatkan pencerahan. Mungkin mereka belum sampai dakwah. Ya. Kita serahkan kepada Allah. Apakah Allah nanti akan menyiksanya atau memberikan ujian atau menyelamatkannya. Adapun orang-orang yang sudah sampai dakwah, sampai hujah, sampai keterangan, sampai dialog, sampai diskusi, sampai debat, artikel dikasih, buku dikasih, pencerahan seperti matahari yang sangat jelas terang benderang. Tapi apa kata mereka? Ya, pemahaman Anda ini pemahaman yang tidak sesuai dengan organisasi saya. Nah, itu. Tidak sesuai dengan organisasi saya, lembaga saya, kelompok saya, golongan saya. Loh, ini agama, Mas. Kita bicara agama, Al-Quran dan hadis. Bukan bicara organisasi. Kita bukan bicara kelompok, partai, golongan. Kita bicara agama, kita sama-sama cari kebenaran. Ya, tapi begitulah fenomena yang terjadi, maka mereka tidak mau menerima sunnah biasanya karena kebodohan. Ini sebab terbesar. Karena kebodohan tidak berilmu. Atau yang kedua, mereka paham, mereka mengerti, tapi mereka menolak sunnah karena ittiba'ul hawa, karena mengikuti hawa nafsu. Takut ditinggalkan oleh umatnya, takut ditinggalkan oleh jamaahnya, takut ditinggalkan oleh organisasinya. Nanti apa kata orang? Meskipun dia paham. Ini sebab kedua. Pertama apa? Kebodohan. Yang kedua, karena mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, orang itu menyelisih sunnah bisa jadi karena ikut-ikutan. Taklidul a'ma. Ya. Jadi mereka itu hanya ikut-ikutan, taklid saja mengikuti apa tokoh agamanya. Mereka nggak paham, mereka nggak pernah belajar. Ikut apa kata kiainya, ikut apa kata madhabnya, dan seterusnya. Ya, atau yang keempat ini bisa jadi mereka menyelisih sunnah karena tasyabuh bil kuffar, menyerupai orang-orang di luar Islam. Ya. Jadi kembali kepada pertanyaan bahwa sejauh mana tingkat fasiknya. Kalau fasik yang sampai parah sekali bisa membatalkan keislaman, jelas kita pastikan dia mendapatkan siksa kubur. Tapi kalau dia fasiknya, munafiknya, ya masih Muslim dan matinya pun sebagai seorang Muslim, ya tentunya dia banyak melakukan perbuatan dosa, maka kita katakan besar peluang dia mendapatkan siksa kubur. Kita tidak berani memastikan, ya karena memang
dia muslim, matinya muslim. Bisa jadi Allah siksa dia dengan siksa kubur. Tapi bisa juga Allah mengampuni dosa-dosanya. Karena kita tidak tahu. Bisa jadi dia mungkin ada kelebihan-kelebihan yang lain yang tidak kita ketahui hakikat sebenarnya orang tersebut. Tetapi secara teori, ya, orang yang melakukan dosa dan dosa, bid'ah itu dosa, menyelisih sunnah itu dosa. Maka kita berani mengatakan peluang yang sangat besar, meskipun dia matinya sebagai seorang muslim, peluang yang sangat besar dia mendapatkan siksa kubur. Dan peluang yang sangat besar dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Ya, demikian. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, Masya Allah ya Ustazi. Tadi dari jawaban tersebut dapat Ana petik tentang apa namanya sampai ada ungkapan dari salah satu pemuka agama yang Anda temukan gitu. Kalau mengikuti sunnah ya begitu, nanti PPKM dong. Maksudnya apa PPKM? Penghasilan para kiai merosot begitu. Ada sampai ada ungkapan seperti itu. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Begitu. Ya. Baik, untuk selanjutnya tadi ada yang sempat raise hand, yakni Ummu Adam. Ummu Adam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin tanya, Ustaz. Ya. Saya mau tanya tentang berdoa, Ustaz. Untuk berdoa itu kan kita kan harus sesuai adab-adabnya ya, Ustaz. Iya. Tapi kalau untuk kita berdoa dalam sholat itu sujud atau sebelum salam itu, apa kita harus langsung berdoa saja atau gimana ya, Ustaz? Dan itu Iya. doanya kalau kayak saya ini orang awam kan, untuk bahasa Arab kan nggak bisa nih Ustadz. Apa boleh pakai bahasa Indonesia atau gimana Ustadz? Baik. Barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, jamaah sekalian, kita dianjurkan untuk berdoa pada waktu sholat, ya, pada dua tempat. Pertama ketika sujud, yang kedua sebelum salam. Ya, pada waktu sujud dan sebelum salam dianjurkan untuk memperbanyak doa. Nah, ketika sujud tadi kita hendaknya berdoa dengan ikhlas tentunya ya, dan kita kalau berdoa dengan bahasa Arab silahkan kita lafazkan, dan kalau andai kata dengan bahasa Indonesia maka cukup di dalam hati saja. Saya lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa kalau dengan bahasa Indonesia cukup di dalam hati saja. Dan Allah tahu isi hati kita. Allah berbeda dengan makhluk. Kalau kita tidak tahu isi hati orang lain. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati kita. Cukup bahasa Indonesia dalam hati, dengan bahasa Arab, kita bisa lafazkan ya dengan bahasa Arab tersebut. Kenapa? Karena ibadah sholat itu semuanya dengan berbahasa Arab. Itu pendapat yang saya lebih terima. Kenapa? Karena semua dari mulai kita takbiratul ihram sampai salam, semuanya dengan berbahasa Arab. Ya, Allah mengetahui semua bahasa. Bahkan semua bahasa itu ciptaan Allah. Semua bangsa itu suku adalah ciptaan Allah. Ya, tapi ini masalahnya adalah ibadah. Kalau bangsa, suku, bahasa, itu semuanya Allah yang menciptakannya. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, berbahasa yang berbeda-beda. Di Indonesia saja berapa bahasa. Tetapi kalau kita bicara ibadah, jangan kita sesuaikan dengan bahasa-bahasa yang ada. Ketika masalah sholat ya, masalah sholat itu dari awal sampai akhir, ternyata Rasul mencontohkan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Ya, jadi contoh di sini harus kita ikuti. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Jadi caranya, gerakannya, bacaannya, ya semuanya harus sesuai dengan yang Rasul contohkan, bacaan-bacaannya itu. Nah, termasuklah doa tadi, ya, karena semuanya dengan bahasa Arab dan memang ini hendaknya kita sesuaikan dengan bahasa Arab juga, karena pada waktu sujud dan sebelum salam kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, ya. Dan untuk bahasa Indonesia silakan dalam hati saja. Yang kedua tadi masalah adab ya. Ketika kita membaca doa dalam sujud ya, tidak mesti kita harus bertahmid dulu dan membaca selawat.
Ya, memang idealnya, bagusnya, utamanya kita membaca tahmid kepada Allah, alhamdulillah, kemudian membaca selawat, kemudian kita baru berdoa. Itu yang lebih baik. Ya, di luar sholat. Ya. Tetapi kalau di dalam sholat, ketika kita sujud, langsung saja tidak masalah. Boleh. Ya, tapi kita tentunya membaca zikir terlebih dahulu ya. Di waktu sujud itu kan kita baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau mungkin subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, setelah itu baru kita membaca doa-doa yang kita inginkan ya. Jadi seperti itu. Adab dan etika berdoa sekali lagi yang terbaik ya di luar sholat adalah kita membaca tahmid, memuji Allah dulu, baru berselawat, baru berdoa, kemudian kita tutup dengan selawat dan tahmid lagi. Itu yang sempurna. Tetapi kalau di dalam sholat ya tidak mesti seperti itu. Kita bisa langsung mengucapkan doa-doa kita setelah membaca zikir-zikir pada waktu sujud. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian penjelasan Ustaz Zona Najmi untuk Umu Adam, pertanyaan dari Umu Adam. Selanjutnya kami persilahkan kepada Umu Amr dari Bumku Mengaji Amerika dan Kanada. Silakan Umu Amr. Ya, jazakillahu khairan host. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Yang ingin kami tanyakan ada beberapa. Yang pertama adalah, mohon nasihatnya Ustadz, apakah ketika kita punya hiasan dinding, ada tulisan Muhammad dan Allah namanya, berupa lukisan atau ada juga kadang-kadang berupa hiasan lainnya. Nah, seandainya itu diperbolehkan, berarti kita boleh di-keep seperti itu. Kalau tidak diperbolehkan, kalau itu lukisan, apakah boleh kita modifikasi atau sebaiknya itu diapakan, Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Ya, wa iyyakum. Ya, barakallahu fiik. Kita diwajibkan untuk mengagungkan dan memuliakan Allah pencipta kita dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita agungkan, kita muliakan dengan penyebutan-penyebutan kita, ya, dan kita agungkan dan kita muliakan dengan semakin mentaati Allah dan Rasul, semakin menjauhi larangan-larangan dari Allah dan Rasul. Itu cara kita mengagungkan. Kita semakin yakin, semakin beriman dengan Al-Quran, dan semakin yakin dan beriman, dan kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari, mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka merasa bahwa cara mengagungkan Allah dan Nabi itu cukup dengan hiasan-hiasan. Di rumah-rumah mereka, atau mungkin di masjid-masjid, ya, mereka merasa inilah cara kami mengagungkan Allah dan Rasulnya. Kami memuliakan Allah dan Rasulnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak seperti itu. Hanya pajangan saja. Sebagai pajangan dan hiasan semata, enak dipandang, enak dilihat, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak mau mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini musibah. Nah, ini yang pertama dulu. Ini musibah namanya. Karena tujuan kita diciptakan di muka bumi adalah berangkat untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Nah, ibadah ini butuh ilmu. Ilmu itu dalam Al-Quran maupun hadis. Dijelaskan Rasulullah dan para sahabat. Ya, kita ingin ibadah kita benar, akidah kita benar, akhlak kita benar, ya, iman, ilmu dan amal kita benar. Itu butuh ilmu dan kita amalkan ilmu tersebut. Jadi di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang tidak sedikit ya jumlahnya, mohon maaf, mereka-mereka yang lebih fokus kepada hiasan-hiasan. Perhiasan seperti Al-Quran, mewah-mewah sekali Al-Quran, mahal-mahal sekali Al-Quran. Masjid-masjid juga megah-megah masjidnya, sampai miliaran. Untuk mendirikan masjid itu sampai miliaran yang jumlahnya mungkin bisa triliunan bahkan. Di Indonesia ini baru-baru ini belum lama ya, berapa triliun itu, 1 triliun saya rasa. Saya dengar begitu katanya. Masjidnya luar biasa, indahnya, bagusnya, tapi isinya gimana? Tidak sesuai sunnah juga. Masih melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunannya. Bukan seperti itu cara beragama. Ya, apalagi perhiasan-perhiasan yang bisa menjadikan kita lalai. Ya, lalai dengan
tujuan utama kita diciptakan di muka bumi. Ya, jadi masalah hiasan tadi, ya, saya mohon maaf ya tidak sepakat ya dengan yang lain barangkali. Kenapa? Karena memang tujuan kita itu bukan untuk menghias-hiasi. Bahkan masjid saja, jangan kita perbanyak untuk adanya hiasan-hiasan. Dan bahkan banyaknya hiasan itu di hadis disebutkan merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Semakin banyak orang yang menghias masjid, ya, menjadi hiasan-hiasan yang begitu mengagumkan, sehingga menjadikan orang banyak lalai dengan tujuan utama mereka mendatangi masjid. Allah dan Rasul kita agungkan dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam hati keyakinan. Bukan dengan tulisan yang dipajang di dinding, dengan kaligrafinya, ya, yang indah-indah, yang secara umum kita lihat tidak bermanfaat bagi orang-orang yang memajangnya. Dan orang-orang yang mengikuti sunnah secara umum tidak mempraktekkannya. Orang-orang yang mengikuti sunnah secara umum tidak mempraktekkannya. Di zaman Nabi pun tidak ada. Di zaman para sahabat pun tidak ada. Adanya lafaz-lafaz Allah, lafaz-lafaz Nabi Muhammad SAW, ya, dibesar-besarkan gitu lafaznya, ditempelkan di dinding, ditempelkan di mana, nggak ada contohnya juga. Karena mereka paham, bukan ini tujuan kami diciptakan, bukan ini cara untuk mengagungkan dan memuliakan dan meninggikan Allah dan Nabi SAW. Tapi caranya bagaimana? Ya, kepada Allah kita agungkan, kita mengucapkan tasbih, subhanallah, ucapkan alhamdulillah, mengucapkan Allahu Akbar, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la haula wa la quwata illa billah, membaca Al-Quran, kita menuntut ilmu, kita menghadiri majelis ilmu, kita amalkan isi Al-Quran, kita membesarkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga ketika kita meninggikan, memuliakan dan mengagungkan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kita ikutin sunnahnya, bukan tempel sana, tempel sini, tempel di motor, tempel di mobil, ya. Adanya ayat kursi yang digantung di tengah-tengah di mobil kita, itu nggak ada manfaatnya. Al-Quran itu dibaca, dipahami, diamalkan, bukan sebagai hiasan dinding, bukan sebagai hiasan mobil, bukan hiasan stiker-stiker ditempel di lemari, tempel sana, tempel sini, nggak ada manfaatnya. Tidak ada pahalanya, ganjarannya yang Rasul sebutkan secara langsung. Barang siapa menempel ini, barang siapa yang menjadikan ini sebagai hiasan, nggak ada. Yang ada adalah kita suruh baca. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah. Pelajari, pahami, amalkan. Karena dia akan datang nanti Al-Quran pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembaca. Nah, di sini kita lihat ya. Terkadang saja orang dengan lisan itu pun tidak termasuk orang yang membesarkan Allah. Bertakbir, Allahu Akbar. Bertakbir, Allahu Akbar. Salat juga begitu, Allahu Akbar. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu pun tidak membesarkan Allah. Padahal setiap salat kita memulai dengan takbir, bertakbir lagi, turun ketika ruku, turun ketika sujud, bertakbir berapa kali. Bertakbir itu artinya membesarkan dan mengagungkan Allah. Tetapi kenapa hanya pada waktu sholat saja? Padahal kita membesarkan, mengagungkan, dan meninggikan Allah itu di dalam sholat dan di luar sholat. Begitu juga dengan Rasulullah. Kita mengagungkan, memuliakan, dan membesarkan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, di dalam sholat maupun di luar sholat. Tapi bukan dengan cara ya adanya hiasan-hiasan atau kaligrafi-kaligrafi, atau tulisan-tulisan yang sebetulnya itu tidak ada tuntunannya dan juga tidak mendapatkan manfaat bagi diri kita. Karena bukan itu tujuan kita diciptakan. Tujuan kita diciptakan adalah memahami, kemudian kita mengamalkan dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Jangan sampai perhiasan seperti itu melalaikan kita dari ibadah yang sebenarnya, dan juga jangan sampai terjadi pemborosan. Ya, banyak sekali yang dijadikan hiasan-hiasan, dan Islam ini bukan untuk dihias-hias. Agama ini, Allah dan Rasul bukan untuk dihias-hias, tapi kita agungkan dengan sebenar-benarnya dan kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah seorang mukmin yang sejati. Bukan tergantung masuk rumah nih,
dari ruang tamu, ruang tengah, ruang tidur, sampai ruang belakang, semuanya penuh dengan kaligrafi. Nggak ada manfaat. Kata Nabi apa? La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi surat al-Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Baca surah Al-Baqarah, karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Bukan ditempel-tempel. Dibaca surah Al-Baqarah itu baru setannya lari. Ditempel doang, setannya nggak lari. Kaligrafinya banyak surah Al-Baqarah. Bahkan 30 juz ditempel sepanjang rumah itu. Nggak bermanfaat. Setannya nggak lari-lari. Karena yang disuruh dibaca surah Al-Baqarah. Begitu juga baca surah baca ayat kursi misalnya. Ketika kita mau tidur, baca ayat kursi. Disuruh baca. Bukan ditempel. Tempel nggak ada manfaat. Nggak ada hadisnya. Tempellah ini, maka begini. Tempellah ini, maka begini. Lafaz Allah, lafaz Rasulullah. Nggak ada manfaat. Ya, jadi kita baca Al-Quran, kita baca zikir-zikir sebelum tidur misalnya, atau yang bacaan-bacaan yang lain, doa-doa. Itu yang bisa menjadikan insya Allah manfaat bagi kita. Ya, jadi kita beragama seperti itu. Rasulullah nggak mencontohkan. Para sahabat, para tabi'in, setahu saya tidak mencontohkan juga. Para tabi'ut tabi'in, tidak ada di rumah-rumah mereka penuh dengan tulisan-tulisan atau ayat Al-Quran atau lafaz-lafaz Allah dan lafaz Rasulullah di rumah-rumah mereka. Di masjid-masjid mereka, di zaman Rasul nggak ada lafaz-lafaz itu. Di zaman para sahabat nggak ada. Di Masjid Nabawi nggak ada lafaz-lafaz Allah dan Rasul gitu yang besar-besar gitu, kaligrafinya nggak ada. Karena mereka paham. Bukan seperti itu cara beragama yang benar. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, Masya Allah, jazakumullahu khairan. Pertanyaan kedua Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya, bila ada anggota keluarga, kalau dia mau ngaji, itu pasti berdehemnya banyak Ustadz. Dan itu rutin. Seperti itu Ustadz. Baru basmalah atau ta'awuz terus ngaji. Demikian juga kalau mau sholat Ustadz. Ada di anggota keluarga yang suka jadi imam di rumah. Sebelum baca Al-Fatihah, ya maksudnya suara yang dikeraskan juga suka berdehem yang gitu Ustadz. Nah, apakah ini kalau rutin seperti ini bisa jadi bid'ah Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Iya, barakallahu fiik. Barangkali kita tanyakan dulu ya kepada mereka yang melakukan itu, kenapa kamu berdehem terus? Ada apa sih? Sebaiknya itu cara langkah pertama kita. Kalau mereka mengatakan, oh enggak, ini cuma mengatur suara aja supaya suara saya lebih bagus, lebih siap untuk bisa membaca dengan lebih baik. Ya, tetapi kan nggak mesti harus setiap istiqomah gitu loh, setiap selalu akan memulai membaca Quran dan setiap menjadi imam sholat. Ya, ini andai kata pun dikaitkan dengan semata-mata ingin supaya lebih bagus suara saya. Itu pun tidak mesti juga seperti itu. Ya. Tapi kalau mereka menyandarkan bahwa ini sunnah, ini adalah cara yang sunnah yang mesti dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Kita katakan Anda keliru. Ya, cara pertama saja sudah salah kalau beralasan bahwa ini sekedar untuk supaya suara saya lebih baik. Itu pun salah, apalagi kalau disandarkan bahwa alasannya ini adalah sunnah. Inilah cara beragama, inilah cara membaca Quran yang benar. Hendaknya kita berdehem-dehem dulu. Hendaknya kita dalam Quran sebelum membaca Quran atau nanti ketika di dalam sholat pun hendaknya kita berdehem. Inilah cara beragama. Kalau sudah disadarkan kepada agama, nggak ada tuntunannya, nggak ada contohnya, nggak ada dalilnya, tidak ada keterangan, Anda berdosa. Itu bid'ah. Kalau andai kata dia punya alasan seperti itu ya, disadarkan kepada agama, ini bid'ah. Sesuatu yang tidak ada tuntunan, keterangan, dalil, contoh. Ya. Tapi kalau dia tidak menyandarkan kepada agama, cuma saya ini merasa kayaknya lebih yakin, lebih pede kalau berdehem dulu, supaya suara saya lebih baik. Nah, gitu. Tapi bukan disandarkan kepada agama, maka kita katakan itu pun tidak benar. Ya. Karena cara untuk memperbaiki bacaan kita bukan harus berdehem dulu. Banyak orang yang suaranya bagus-bagus,
Ya, tapi nggak mesti berdehem. Apalagi ini dijadikan kontinu terus-menerus. Hati-hati loh, jangan-jangan Anda ini terkena was-was gangguan setan. Nah, gitu. Kadang-kadang was-was. Was-was itu macam-macam bentuknya. Kadang-kadang bisa dengan cara berdehem-dehem, atau terkadang ada orang yang mengulang-ulang bacaannya. Dia nggak yakin dengan bacaan sebelumnya. Dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi. Nah, termasuk berdehem tadi. Dia tidak yakin dengan akan bagus bacaan Qur'annya ketika tidak berdehem. Atau terkadang ada orang berwudu, sudah wudu lagi. Sudah wudu lagi. Atau terkadang ada orang yang selalu seringkali merasa ada keluar angin, kentut dia. Padahal tidak kentut. Ini saya dapatkan ada ikhwan di Jakarta ya. Dia bertanya kepada saya, Pak Ustadz gimana sih? Saya bingung ini. Ketika sholat selalu saya merasa ada keluar angin. Selalu merasa kentut. Tapi sebetulnya nggak keluar, tapi selalu merasa seakan-akan ini kentut. Saya katakan caranya, coba tercium nggak aroma wanginya kentut itu? Kalau tercium ya berarti Anda kentut. Atau yang kedua, ada nggak bunyinya? Kalau ada bunyinya Anda dengar, ini berarti kentut. Tapi kalau aroma baunya tidak kita cium, lalu suara pun juga tidak terdengar, ya sudah, jangan ragu-ragu, teruskan sholatnya itu. Nah, ini dia mengalami setiap hari seperti itu. Ya, jadi ini gangguan macam-macam ya. Setan itu menjadikan kita tidak khusyuk, tidak fokus ketika sholat, tidak konsentrasi. Maka diganggu. Bisa jadi kalau memang tidak disandarkan kepada agama, cuma kebiasaan sehari-hari, saya rasa ini was-was, gangguan dari syaitan. Nah, itu untuk menghilangkan was-was ini butuh ilmu, ya, butuh ya pencerahan dengan terapi-terapi yang lain. Ya, barangkali itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Baik, 2 pertanyaan dari mewakili dari jemaah di Amerika maupun juga Kanada yang diwakili oleh Muhammad barakallahu fikum. Selanjutnya pertanyaan kita beralih melalui chat dari Ukhti Murni. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya ya Ustazi, alangkah sulitnya mengajak teman dan kerabat untuk mengikuti banyak sunnah Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwa sunnah itu disampaikan oleh perawi-perawi yang tidak mengenalnya, yang kita tidak mengenalnya, sehingga banyak sunnah yang dhaif dan mungkar. Bahkan ulama-ulama pun banyak perbedaan pendapat terhadap banyak sunnah. Bagaimana untuk menyikapi hal tersebut ya Ustaz? Demikian pertanyaannya. Iya. Barakallahu fiik ya. Saya sudah sampaikan tadi di awal-awal, di bukunya juga ada ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'is minkum min ba'di fasara ikhtilafan katsira." Barang siapa hidup setelahku nanti, maka dia akan melihat adanya perselisihan, beda pendapat di kalangan kaum muslimin. Rasul masih hidup ini. Sudah menginformasikan nanti ketika beliau sudah meninggal dunia, maka akan terjadi perselisihan di kalangan umat, beda pendapat, sampai hari kiamat. Jadi sudah ada informasi bahwa umat Islam memang akan berbeda, berselisih, dan berpecah belah dalam masalah agamanya. Tetapi bukankah Rasul memberikan solusi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidil al-mahdiyyin. Maka wajib bagimu untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku, khulafa rasyidin yang telah mendapatkan hidayah. Jadi patokan kita ini, kita lihat saja, barangkali mungkin ada beda pendapat di zaman sekarang, di antara ustadz sunnah, di antara ulama sunnah, ya ulama mengatakan begini, ulama sunnah loh, bukan ulama-ulama yang di luar itu. Di antara sesama ustadz sunnah pun, bisa nggak beda pendapat? Oh bisa saja. Kenapa? Bisa jadi tingkat tingkat hidayah yang Allah berikan itu berbeda-beda jemaah sekalian. Sama-sama mengikuti sunnah, tapi tidak sama ya tingkat karunia yang Allah berikan kepada mereka dalam memahami agama yang betul-betul mengikuti sunnah. Mereka sudah berusaha mungkin, tapi tingkat hidayahnya tidak sama. Ada ulama yang lebih banyak hidayahnya, sehingga memahami sunnahnya lebih tepat. Ada orang yang juga mengikuti sunnah, tapi tingkat hidayah yang Allah berikan tidak begitu banyak, sehingga pemahaman sunnahnya kurang tepat.
Seperti itu. Kita tidak seuzon, ya, di antara ulama-ulama sejak dahulu sampai hari ini beda pendapat. Banyak beda pendapat. Yang satu begini, yang satu begini, satu begini. Padahal mereka sama-sama mengikuti sunnah. Nah, kita lihat saja. Tolak ukur kita kan bukan ulama. Tolak ukur kita dalilnya ulama. Nah, gitu cara beragama. Tolak ukur kita bukan ustadz sunnah, tapi dalilnya ustadz sunnah. Yang satu mengatakan boleh, dalilnya apa? Yang satu mengatakan tidak boleh, dalilnya apa? Yang satu mengatakan begini, dalilnya apa? Dalilnya itu yang kita lihat, yang kita baca. Dari dalil itulah kita bisa mengetahui, kita bandingkan mana dalil yang lebih kuat, yang rajih, yang bisa kita ikuti. Yang mana betul-betul ayatnya ada, hadisnya ada, perkataan sahabat ada, perkataan tabi'in ada, dan perkataan para ulama setelahnya yang mendukung, ya. Dan kemudian kita juga lihat hadisnya ada yang sahih, ya, ada yang hadisnya dhaif, lemah, ada hadisnya palsu, ya. Nah, kita lihat bagaimana. Selama memang hadis yang sahih, maka tentunya kita lihat hadis yang sahih itu kita ikuti. Adapun di antara para ulama barangkali mereka beda pendapat dalam menilai suatu hadis, yang satu mengatakan hadisnya sahih, yang satu mengatakan hadisnya dhaif. Nah, itu namanya ijtihad. Ijtihad mereka. Mereka sama-sama cari kebenaran, bukan mencari perbedaan. Nah, tinggal kita lihat di antara pendapat yang mengatakan sahih dan mengatakan dhaif itu mana yang lebih kuat. Jadi yang kita ikuti dalilnya ulama, bukan ulamanya. Kalau Rasulullah mutlak kita ikuti, tidak boleh dipilah dan dipilih. Mutlak. Kalau Allah mutlak, ya. Kalau para sahabat sepakat mereka mutlak, tidak boleh kita pilih-pilih. Sekali lagi, kalau sudah ketetapan dari Allah dan Rasul mutlak, kita terima semua, tidak bisa kita pilih-pilih, dan itu pasti benar. Kemudian ijma, kesepakatan para sahabat itu maksum. Kesepakatan para sahabat itu maksum, terpelihara, terjaga dari kesalahan. Tapi pribadi-pribadi sahabat tidak maksum. Yang maksum pribadinya hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan oleh Imam Malik, guru dari Imam Asy-Syafi'i, rahimahullah, beliau mengatakan semua orang itu bisa diterima atau ditolak pendapatnya, kecuali penghuni kuburan ini. Beliau menunjuk kepada kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang itu bisa diterima pendapatnya, juga bisa ditolak. Mereka manusia biasa. Mereka bisa tergelincir, mereka bisa lemah pendapatnya, mereka bisa salah pendapatnya, mereka bisa benar pendapatnya. Ya, namanya manusia. Ya, bisa benar, bisa salah, bisa benar, bisa salah, atau mungkin bisa kurang kuat pendapatnya. Ini mungkin yang lebih kuat. Nah, tetapi kalau sudah Rasulullah yang bersabda, tidak boleh kita menolaknya. Jadi intinya dalam beragama ini kita jangan bingung. Jangan kita, waduh, mau pilih yang mana ya? Satu mengatakan begini, satu mengatakan begini. Nah, selama ini kita bingung karena konsepnya yang keliru. Karena kita beragama berdasarkan apa kata ustadz, apa kata ulama. Tanpa mau tahu apa dalil mereka. Kalau kita bicara dalil mereka, oh, baru kita tahu, oh ternyata ini yang lebih kuat. Ini yang, ya, insya Allah yang kuat dan ini yang benar. Yang ini keliru dan kurang kuat. Nah, begitu. Karena kita pelajari masing-masing dalilnya apa. Ya, karena kebenaran itu bukan berdasarkan perkataan mereka. Karena mereka nggak maksum. Bisa suatu waktu mereka benar, suatu waktu dalam masalah-masalah yang lain, mereka ternyata tidak benar. Tapi tujuan mereka bukan ingin sengaja berbeda. Mereka sama-sama berusaha mencari kebenaran, cuma akhirnya orang melihat ternyata dalil mereka dibandingkan dengan ulama lain ternyata biasanya terkadang lebih lemah, ya, tidak bisa kita untuk meyakininya sebagai suatu kebenaran, ya. Maka saya ajak diri saya dan seluruh jamaah kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini, biasakanlah, ya, biasakan kita itu berusaha mencari kebenaran dengan melihat dalil masing-masing dari pendapat-pendapat yang ada. Sampai hari kiamat pendapat selalu berbeda, itu ada terus. 5 pendapat, 10 pendapat, 15 pendapat, 20 pendapat, ada terus. Nah, tugas kita insya Allah melihat saja, kita belajar kan, tanya sama ustadz satu, ustadz kedua, ustadz ketiga, guru kita harus banyak.
Ya, jangan satu saja guru kita. Seakan-akan guru kita ini adalah nabi dan rasul. Nggak bisa. Guru kita ini tidak maksum. Yang satu ini, meskipun dia hafal Quran 30 juz, meskipun dia mengikuti manhaj salaf, meskipun dia mengikuti sunnah, Masya Allah, banyaklah kelebihannya dengan titol-titolnya berderet-deret di kartun nama sampai nggak muat. Ya, jenggotnya panjang sampai sepuser, itu bukan patokan. Titel dan casing penampilan bukan patokan untuk kita katakan inilah kebenaran. Bukan. Yang kita lihat dari seseorang itu apa dalil yang dia ucapkan. Dan dalil ini benar nggak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu saja. Bagaimana Rasulullah para sahabat memahami dalil ini? Atau mungkin dari para tabi'in? Atau mungkin tabi'ut tabi'in misalnya. Itu saja. Sudah selesai. Akhirnya kita mudah untuk bisa memahami dan memilih mana yang mesti kita ikuti. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan ya Ustadz untuk penjelasannya. Dan di sini juga qadarullah sudah tidak terasa, sudah menunjukkan pukul 21:43. Namun di sini ada 2 pertanyaan, Ustadz. Apakah mau dibahas atau mau kita simpan untuk pertemuan berikutnya, Ustadz? 43 ya. Iya. Bolehlah dibaca, tapi mungkin jawabannya pendek-pendek aja ya. Baik, Masya Allah. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ummu Raisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ustadz. Semoga Allah merahmati Ustadz dan juga keluarga. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana menyampaikan ke tetangga-tetangga sekitar 25 orang yang selalu mengajak saya kunjungan ke tetangga yang sakit dan pernah mengunjungi saya juga ketika saya sakit dan ada musibah. Dengan berdoa bersama, kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah bersama. Dan yang memimpin doa tersebut juga sudah mengenal sunnah dan menyampaikan ke saya, ini ibu-ibu sudah terbiasa. Saya belum sempat menanggapi karena langsung semua sudah dipimpin doa dan surat Al-Fatihah tersebut. Mohon pencerahannya atas hal tersebut. Syukran Ustazi, jazakallahu khairan. Iya, wa iyyakum. Mohon maaf, mungkin jawabannya singkat saja ya. Jadi kita tentunya disyariatkan untuk mendatangi orang yang sakit ya, disunahkan, dan kita mendoakan mereka. Mendoakan orang yang sedang sakit ya. Kita juga boleh membacakan mungkin surah Al-Fatihah atau yang lainnya dalam rangka untuk meruqyahnya, karena Al-Quran itu bukan hanya Al-Fatihah, juga ayat-ayat yang lain atau surat-surat yang lain itu bisa bermanfaat bagi orang yang sedang sakit. Dengan izin Allah bisa saja Allah datangkan kesembuhan kepada mereka. Jadi kita mengunjungi orang yang sakit, kita mendoakan mereka, tetapi tidak mesti ya, berdoanya itu harus bersama-sama. Tidak mesti bersama-sama, dan apalagi membaca Al-Fatihah juga bersama-sama. Ya, seperti ini tidak ada tuntunannya ya. Kalau membaca doa ya masing-masing, kemudian juga kalau ingin membacakan surah Al-Fatihah, barangkali dengan sebab surah Al-Fatihah orang itu yang sakit menjadi sembuh, mudah-mudahan gitu. Tapi nggak mesti bersama-sama. Ya, kita tidak dapatkan tuntunannya Rasulullah dan para sahabat melakukan hal demikian. Rasulullah sering mengunjungi orang yang sakit, para sahabat juga, para tabi'in dan para ulama terdahulu yang mengikuti sunnah Rasul tentunya, tetapi kita tidak dapatkan mereka membaca Al-Quran secara bersama-sama ketika mengunjungi orang yang sakit. Ya, jadi cukup ya doa masing-masing, dan kalau ada yang mau membacakan Al-Quran barangkali sebagai sebab datangnya kesembuhan, maka silakan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Baik, sepertinya terputus ini. Anda coba bantu bacakan, Ustaz. Satu lagi pertanyaan terakhir dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khairan atas tausiahnya. Izin bertanya,
terkait implementasi hadis Rasulullah pada pergantian bulan dengan melihat hilal. Hari ini aktualnya tanggal 7 Zulhijjah, namun karena pemerintah telah menetapkan dengan melihat hilal mengikuti Rasulullah SAW, yang bisa jadi belum terlihat di awal hilal. Maka versi pemerintah adalah tanggal 6 Zulhijjah. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustadz? Barakallahu fiik. Iya, barakallahu fiikum. Secara singkat jamaah sekalian, memang metode melihat hilal, ya, ru'yah hilal ini adalah metode yang benar dalam menentukan tanggal 1 setiap bulan dalam Islam, ya. Apakah nanti bulan Ramadan, apakah bulan Syawal atau bulan Zulhijjah, bukan dengan hisab, dengan perhitungan hisab, ya, tapi dengan langsung melihat bulan, ru'yatul hilal. Dan kita sudah melakukan metode itu, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Cara metode ini yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in selama berabad-abad. Mereka menentukan awal bulan itu dengan melihat bulan. Ya, menentukan Ramadan, Syawal, atau Zulhijjah, atau bulan lainnya. Nah, yang kedua, berkaitan dengan ibadah kita tentunya, berkaitan dengan ibadah Ramadan, atau mungkin di bulan Zulhijjah ini, ya, kita disunahkan untuk berpuasa mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kita juga bertakbir, ya, memperbanyak takbir mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Lalu bagi orang yang berniat untuk berkorban juga mulai tanggal 1 Zulhijjah, mereka dilarang untuk memotong rambutnya, ya, kemudian kukunya, kulitnya, dan kumisnya. Nah, sekarang menentukan tanggal Zulhijjah, siapakah yang berwenang untuk menentukannya? Kita katakan ulil amri, pemerintah. Ulama-ulama terdahulu itu sepakat bahwa ulil amri lah yang berwenang, ya, layak untuk menentukan tanggal 1 Zulhijjah atau Muharram, 1 Zulhijjah atau Ramadan atau Syawal. Ya, kalau kita baca pendapat perkataan-perkataan para ulama terdahulu, mereka sepakat. Dan kita dapatkan itu. Ya, fatwa-fatwa mereka di zaman dahulu, bahwa pemerintahlah yang menentukan. Pemerintah yang berwenang untuk menentukan tanggal 1 Zulhijjah misalnya. Karena memang seperti itulah di zaman Rasul juga, Rasul menentukan. Di zaman para sahabat, pemimpin, penguasa. Tidak ada ormas-ormas tertentu. Tidak ada lembaga-lembaga, yayasan-yayasan tertentu, tidak ada. Dari zaman ke zaman selalu pemimpin yang berwenang, ya, untuk menentukan tanggal 1 Zulhijjah misalnya. Dan alhamdulillah di negeri kita Indonesia ini, atau mungkin negara lain juga, yang sudah mengambil metode ru'yah, melihat hilal langsung, dan pemerintahnya sudah mengumumkan bahwa tanggal 1 hari ini, hari Selasa kemarin, ya, hari Selasa. Berarti kita ikuti pemerintah, jamaah sekali. Kita ikuti ulil amri kita, pemimpin kita, karena memang metodenya sudah benar, melihat bulan, ya, apakah terlihat atau tidak, dan mereka sudah mengirim tim-timnya ke berbagai macam pelosok untuk melihat, ya, sudah terlihat atau tidak bulan tersebut. Akhirnya mereka memutuskan hari Selasa kemarin tanggal 1 Zulhijjah. Nah, jadi yang pertama adalah metode mereka sudah benar, yang kedua memang mereka lah yang punya wewenang. Ya, mereka yang layak untuk memberikan pengumuman dan menginformasikan kepada rakyat. Nah, jadi kita nggak boleh mengambil, mohon maaf ya, ini pendapat saya, ya, kita nggak boleh mengambil pendapat-pendapat yang lain menyelisihi apa yang telah diumumkan dan diinformasikan oleh pemerintah. Karena seperti itulah, ya, dalam Islam itu kita hendaknya mengikuti pemerintah, ulil amri, dalam mempersatukan kaum muslimin, dan mereka yang bertanggung jawab. Kalau mereka andai kata sengaja berbuat salah, yang salah berdosa mereka. Kita tidak berdosa. Kita sudah memenuhi prosedur yang benar. Seperti ini, mengikuti ulil amri, penguasa yang ada di negeri tersebut. Kalau mereka sengaja, andai kata, ya, tapi saya rasa sih nggak mungkinlah mereka sengaja untuk melakukan kesalahan. Karena ini dosanya luar biasa, ini menanggung ratusan juta orang kaum muslimin di Indonesia. Saya rasa nggak berani mereka. Nah, insya Allah mereka benar, dan serahkan kepada mereka saja. Setiap tahun kita jangan ribut. Ini kan pertanyaan yang sudah mengenal sunnah juga.
Banyak yang WA ke HP saya, bertanya, Ustadz, kita gimana tanggal 1-nya, gimana tanggal 9-nya, gimana tanggal 10-nya. Jangan ditanya lagi, jangan dibahas lagi, karena ini sudah dibahas pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi kenapa diulang lagi, bertanya lagi. Sepertinya masih kurang yakin atau mudah terkena syubhat-syubhat dari kelompok-kelompok yang lain. Padahal kita sudah jelaskan, ini dalilnya dari Rasulullah, ini para sahabatnya, ini tabi'innya, artikelnya kita buatkan. Ya, ini kita lengkapi dengan fatwa-fatwa ulama di zaman dahulu sampai ulama di zaman sekarang. Ulama-ulama sunnah. Lengkap semuanya. Ternyata semuanya menyuruh kita untuk mengikuti pemerintah. Seperti ulama sekarang siapa? Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan, ya. Siapa lagi ulama-ulama lain yang ada di Saudi Arabia? Mereka semua menganjurkan mengikuti ulil amri. Syekh Albani, ya, dan lain-lain. Semuanya menganjurkan kita mengikuti pemerintah. Ya, saya tidak temukan, saya belum tahu. Nah, kalaupun ada, mungkin minoritas ya. Mungkin kalau ada minoritas ulama sunnah yang menyuruh untuk yang lain. Tetapi setahu saya tidak ada. Dan kalaupun ada, mungkin sedikit. Tapi kalau kita lihat ulama-ulama kibar, ya, ulama-ulama besar yang hidup di zaman di abad ini, yang masih hidup maupun yang sudah mati, semuanya yang saya tahu menganjurkan kita mengikuti pemerintah. Jadi tidak usah kita bingung lagi, tidak usah kita ragu-ragu lagi dengan mana yang saya ikuti, ini apa ini. Ya, setiap tahun ini selalu ada pertanyaan. Subhanallah, seharusnya dengan artikel yang kita sudah buat, artikel yang sudah kita share, atau pemaparan secara lisan ini, insya Allah sudah membuat kita tuh yakin dan tidak lagi bertanya ketika di tahun-tahun yang akan datang. Karena beginilah manhajnya, beginilah metodenya yang sesuai dengan sunnah. Ya, saya rasa itu sajalah yang bisa saya sampaikan karena waktu kita juga sudah malam sekali ya. Mohon maaf ya, jazakumullah khairan. Allah senantiasa memberkahi kita dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.